Selamat sahabat, pemirsa Hope Channel dan jemaat dimanapun berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam ruang kesehatan hari Sabat ini. Dan saya senang sekali karena pada ruang rumah tangga tadi, pembahasan rumah tangga, Ibu Helena menyampaikan sesuatu yang sangat berhubungan dengan pembahasan ruang kesehatan kita pada saat ini. Semoga tadi sempat didengarkan dengan baik dan mengerti bagaimana stres itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita stres sampai rasanya agak mustahil ya kalau dalam sehari atau dalam satu minggu kehidupan kita nggak ada stresnya. Tapi tadi dibahas juga satu hal yang menarik bahwa Tuhan memberikan hormon-hormon yang membawa kebahagiaan dalam tubuh kita dan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan hormon tersebut. Nah hari ini, hari Sabat ini saya juga akan membahas stres dan kaitannya dengan nutrisi. Bagaimana ceritanya stres itu bisa pengaruh sama nutrisi kita, bagaimana caranya apa yang ada di atas sini di kepala kita, di otak kita bisa berhubungan dengan apa yang ada di perut kita. Hubungannya disebut dua arah atau two-way street. Nah, kita akan bahas ini sepanjang ruang kesehatan. Gimana caranya stres itu bisa pengaruh sama nutrisi kita? Mungkin kalau mau dibayangkan hal yang paling mudah, bagaimana caranya otak kita berhubungan dengan pencernaan kita. Kalau misalnya kita lagi deg-degan atau kita lagi mau menghadapi sesuatu yang besar, pernahkah saudara-saudara jemaat merasakan ada tidak nyaman pada perut? Entah yang kayaknya mau ke belakang terus, kembung, pokoknya perutnya nggak nyaman. Nah, itu salah satu hubungan yang menyatakan bahwa ada loh hubungan otak dan pencernaan kita. Tapi hari ini kita akan khusus membahas bagaimana stres bisa mempengaruhi nutrisi kita. Saya akan bertanya tapi mungkin saya nggak bisa melihat jawaban saudara-saudara ya dari balik layar kaca sana. Mungkin boleh ditulis di kolom komen. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara pernah mengalami stres kemudian membawa kita untuk mencari makanan-makanan yang enak? Biasanya makanan-makanan yang manis, kalau nggak suka manis biasanya asin atau pedas. Dan makanan inilah yang selalu kita cari kalau misalnya kita lagi stres. Oke, boleh dijawab di kolom komen. Nah, untuk sebagian orang biasanya banyak yang mencari coklat, banyak yang mencari makanan pedas saat mereka stres. Perilaku makan ini disebut dengan perilaku makan emosional. Dan sebuah studi yang dilakukan di Indonesia bertajuk Mindful Eating Study di tahun 2024 dilakukan oleh Health Collaborative Center. Nah, ini dilakukan di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Respondennya ada 1.000 orang lebih, jadi cukup mewakilkan mungkin ya. Mendapati bahwa 5 dari 10 orang memiliki perilaku makan emosional ini. Nah, apa yang disebut dengan emotional eating? Apa yang disebut dengan perilaku makan emosional? Jadi, saat kita stres, tadi sudah dibahas banyak tentang hormon ya. Kalau kita stres, ada hormon yang meningkat namanya hormon kortisol. Dan ternyata hormon kortisol ini berhubungan dengan banyak sekali aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah pola makan kita. Tapi bagaimana stres berhubungan dengan pola makan kita, ternyata setiap individu itu punya jalan atau jalur yang cukup variatif, berbeda-beda. Tapi salah satunya adalah bagaimana saat kita stres, kita cenderung memilih makanan-makanan yang comfort atau kita biasa sebut dengan comfort food. Makanan-makanan yang membuat kita happy. Tadi juga udah sempat dibahas di rumah tangga bahwa salah satu mekanisme yang biasanya seseorang punya saat stres adalah mencari makanan-makanan yang dia suka. Mencari makanan-makanan yang comfort food untuk mengatasi emosi negatifnya. Tapi tidak jarang makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, dan mungkin tinggi lemak juga. Tapi bagaimana hal ini terjadi, ini masih berhubungan sekali dengan hormon-hormon yang tadi dibahas. Saya senang sekali ya tadi pembahasan di rumah tangga sudah menjelaskan hormon-hormon tersebut, jadi pemirsa bisa lebih familiar. Hubungannya adalah stres,
dan meningkatkan kortisol. Kortisol di dalam tubuh kita itu mekanismenya adalah tubuh kita mencari sesuatu yang bisa mengcounter kortisol itu. Karena tubuh kita mendapatkan sinyal kalau kortisolnya naik, berarti kita lagi stres. Tubuh kita mencari cara bagaimana ya supaya kita nggak terlalu stres lagi, berarti harus ada hormon dopamin yang meningkat. Nah, hormon dopamin ini bekerja di reward center dan dia akan mendapatkan sinyal kalau tubuh kita lagi tinggi kortisolnya atau kita dalam keadaan stres, biasanya dopamin dan serotonin itu akan ditekan atau akan menurun. Tapi karena adanya penurunan dopamin dan serotonin ini, tubuh kita juga terus mencari mekanisme bagaimana caranya dopamin itu bisa meningkat, serotonin bisa meningkat. Sebenarnya ada banyak cara, tadi sudah disampaikan, bisa berekreasi bersama, bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, bisa berolahraga, berjemur. Tapi seringkali banyak sekali orang, tadi disampaikan di survei 5 dari 10 orang, itu cara meningkatkan dopamin yang mekanisme yang mereka tidak sadari adalah mencari makanan-makanan yang enak atau disebut dengan hyper palatable foods. Makanan-makanan ini bukan makanan yang hanya sekedar enak aja gitu, tapi ini yang enak banget. Yang biasanya kita sebut dengan comfort food, makanan-makanan yang memang men-trigger rasa happy kita seperti makanan-makanan manis dan tinggi gula dan lemak. Itu sudah diteliti juga ya, mungkin bisa dilihat juga di layar kaca bahwa memang cara tubuh untuk meningkatkan dopamin adalah dengan meningkatkan keinginan kita untuk mengonsumsi makanan-makanan seperti ini. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang bisa kita biarkan terjadi terus-menerus. Tiap kita stres cari makanan enak, tiap stres kita cari makanan enak. Sedangkan hampir setiap hari atau mungkin setiap minggu kita merasakan stres tersebut. Kalau misalnya tubuh kita dibiasakan setiap stres kita mencari makanan yang hyper palatable atau makanan yang sangat enak, maka tubuh kita tentunya akan merasakan dampak buruknya. Stres secara umum kita sudah tahu, mungkin banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang stres. Kita sudah tahu 80-90% itu mempengaruhi kesehatan. Ya kan? Tapi ternyata saat kita stres dan kita mengonsumsi makanan yang tidak baik untuk tubuh kita, makanan yang tidak terlalu bernutrisi untuk tubuh kita, itu akan membuat sebuah gangguan metabolisme dalam tubuh kita. Menghasilkan apa? Salah satunya obesitas, gangguan gula darah seperti diabetes, dan banyak gangguan metabolisme lainnya. Sebenarnya saat kita stres, tubuh kita itu membutuhkan banyak nutrisi. Jadi yang biasanya kita butuh vitamin dan mineral sekian, saat kita stres sebenarnya kita butuh lebih banyak vitamin, banyak mineral, kita lebih butuh banyak protein, lemak-lemak yang sehat. Saat tubuh kita membutuhkan hal tersebut, waktu kita stres, kita tidak memberikan apa yang tubuh kita butuhkan. Yang kita berikan adalah apa yang dopamin kita dorong untuk kita makan. Jadi sayang sekali ini sering terjadi, sehingga ini menjadi wake up call kita bahwa saat kita stres ya tentu kita harus makan dan malah kita harus berusaha memenuhi nutrisi untuk tubuh kita. Apa dampaknya bila stress eating pattern ini berlanjut terus? Mungkin kita nggak bisa berdiskusi secara langsung di sini ya, tapi tentu seperti yang tadi kita sudah bahas, ini sangat berpengaruh terhadap metabolisme kita, dan hubungannya ini nggak hanya kalau stres makannya nggak baik kemudian menjadi gangguan metabolisme, tapi ternyata ini juga bisa berpengaruh terhadap mental health kita yang lebih buruk lagi. Jadi ketika kita memiliki kebiasaan emotional eating, kemudian pola makan kita menjadi buruk, ini akan menjadi lingkaran setan bahwa ketika kita terus membiasakan pola makan yang buruk itu, ini juga akan mempengaruhi mental health kita. Beberapa penelitian menunjukkan ini meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Ini ada sebuah penelitian yang dilakukan tahun 2020, belum sampai 5 tahun lalu ya. Di jurnal ini menyatakan beberapa hal bagaimana
food and mood atau makanan dan mood kita itu mempengaruhi satu sama lain. Bagaimana pola makan kita mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Nah, saya sudah mengambil beberapa summary-nya ya. Yang pertama adalah makanan-makanan karbohidrat yang dimurnikan seperti tepung putih, kemudian gula-gula putih, dan juga makanan-makanan yang tinggi indeks glikemik itu ternyata berhubungan dengan insiden yang lebih tinggi akan gejala-gejala depresi. Kemudian ada juga didapati di sini makanan-makanan tinggi kalori dan makanan-makanan yang disebut Western diet. Ini bukan hanya makanan yang ada di dunia belahan barat ya, tapi makanan itu di Indonesia ini di bagian manapun kayaknya sudah ada. Jadi Western diet ini adalah makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, dan rendah serat. Ya kita tahu lah ya makanan-makanan seperti apa. Ternyata efek peradangan dari makanan-makanan seperti ini mempengaruhi kesehatan otak dan mental kita. Jadi nggak cuma stres bikin kita makan banyak, tapi makanan-makanan yang kita pilih juga sangat mempengaruhi keadaan mental kita. Tapi sebaliknya makanan-makanan yang memiliki sifat anti peradangan seperti yang ada pada karbohidrat kompleks, yang ada pada sayur, buah-buahan, probiotik, kemudian berbagai rimpang ya, herbal-herbalan, itu ternyata bisa menurunkan gejala depresi. Dan ditemukan juga bakteri-bakteri baik atau mikrobiom yang ada di usus kita dapat berinteraksi dengan otak kita dengan dua arah. Jadi ini sangat menarik bagaimana otak dan pencernaan kita, mood dan makanan kita itu saling mempengaruhi satu sama lain. Sekarang kita bahas bagaimana makanan kita mempengaruhi mood. Kalau saudara ingat tadi ada beberapa hormon yang berhubungan dengan happiness kita atau kebahagiaan kita. Ada serotonin tadi disebutkan, ada dopamin, ada oksitosin juga. Tapi yang mau dibahas di sini adalah serotonin, melatonin, ada hormon yang disebut GABA, dan brain derived neurotrophic factor. Ternyata makanan-makanan kita, terutama makanan-makanan yang tinggi serat, makanan-makanan yang bersifat probiotik, itu sangat disukai oleh bakteri usus kita atau disebut dengan gut microbiome tadi. Nah, karena mereka suka, mereka bisa berkembang dengan baik, jenisnya semakin banyak, jumlahnya juga semakin banyak, mereka memberikan banyak manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah dengan membantu produksi hormon-hormon happiness tadi. Ditemukan bahwa 90% serotonin yang tadi berhubungan dengan mood yang lebih baik, dengan happiness, itu diproduksi di usus kita bersama dengan gut microbiome tadi. Kemudian melatonin, hormon yang membantu jam tubuh kita untuk tidur dan bangun dengan lebih teratur, itu ternyata 400 kali lebih banyak diproduksi di usus daripada di otak. Kemudian hormon-hormon lain seperti GABA untuk membantu kita lebih tenang dan derived neurotrophic factor yang membantu pertahanan sel otak itu juga diproduksi di usus bersama dengan gut microbiome kita. Sangat menarik ya bagaimana kita memberi makan bakteri baik di usus dan Tuhan menggerakkan mereka untuk memberikan kebaikan juga pada kita. Nah, selain itu ada beberapa makanan yang tentunya dapat menolong kita mempertahankan kesehatan mental kita. Yang pertama tentunya makanan dengan gizi seimbang selalu dibahas setiap sahabat ya. Selalu diberikan arahan untuk makan bergizi seimbang sesuai dengan isi piringku. Kemudian makanan-makanan tinggi lemak tak jenuh dan omega 3 yang sangat baik untuk melindungi otak kita. Juga makanan-makanan ini membuat kita craving makanan yang berlemak itu menjadi lebih menurun. Kemudian vitamin B kompleks. Tahukah saudara kalau misalnya vitamin B kompleks ini saat kita kekurangan vitamin B kompleks ternyata orang-orang itu punya resiko depresi lebih tinggi. Kemudian ada juga potasium. Potasium ini salah satu mineral yang membuat kita bisa mempertahankan hormon-hormon happy kita. Yang baik juga untuk kesehatan saraf kita. Nah di layar di bagian potasium itu ada buah kesukaan saya dan mungkin buah kesukaan banyak orang ya. Pisang. Pisang itu diberikan predikat sebagai happy fruits. Kemudian ada triptofan juga.
Nah, triptofan ini adalah asam amino yang bisa kita dapatkan dari berbagai makanan ya, termasuk makanan-makanan dari tumbuhan seperti labu, rumput laut, chia seed, kedelai, biji-bijian, oats. Ternyata triptofan ini adalah bahan baku dibentuknya serotonin dan melatonin. Sehingga dengan kita memenuhi asupan triptofan, kita akan dengan lebih mudah membentuk serotonin dan juga melatonin. Yang terakhir, kalau tadi ada pola makan yang disebut dengan emotional eating, ada juga pola makan yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik kita yang disebut dengan mindful eating. Mindful eating adalah makan dengan sadar. Kita tahu saat kita makan itu, oh saya benar-benar memang sudah lapar, emang sudah waktunya makan. Ini bukan lapar mata aja gitu ya, misalnya teman-teman kantor kita habis jajan, kita sebenarnya udah makan dan gak lapar-lapar banget gitu. Tapi latah pengen jajan juga, latah pengen makan juga, comot cemilan sana sini, itu namanya tidak mindful. Kalau kita mindful berarti kita makan di saat yang tepat, dengan jumlah yang tepat dan jenis yang memang kita sadari kita butuhkan. Bukan berarti kita nggak bisa makan makanan kesukaan kita, tapi kita sadar betul makanan apa yang kita masukkan. Dan ada beberapa tips lainnya tentang mindful eating, salah satunya adalah makan tanpa gangguan dan mengunyah dengan baik saat kita makan agar kita lebih merasakan makanan yang kita konsumsi. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang hubungan makanan dan juga stres, bagaimana food and mood itu saling mempengaruhi. Semoga di masa-masa ke depan, baik masa senang, baik masa kita dalam ada kesedihan atau stres, kita tetap bisa menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bisa terus menjadi agen-agen kesehatan untuk Tuhan. Terima kasih pemirsa Hope Channel Indonesia, selamat melanjutkan ibadah ini dengan penuh roh dan kebenaran.